nih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dalam Islam. Salawat serta salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dari kata lain minaz-zulumati ilan nur. Baik, perkenalkan, nama saya Mustafida dengan NIM 23 20 20 38 86 20 80 35. Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dakwah Rasulullah di Mekah dan Madinah. Adapun biografi singkat Rasulullah SAW, yaitu lahir pada Senin 12 Rabiul Awal atau 20 Masehi 571 Masehi dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah wafat saat beliau masih dalam kandungan. Setelah lahir, beliau diasuh oleh Halimah saat dia hingga usia 5 tahun. Dan ketika berusia 6 tahun, ibunya wafat. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun hingga kakeknya juga meninggal. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Sejak kecil, beliau bekerja keras mulai mengembala ternak pada usia 10 tahun. Dan pada usia 12 tahun beliau diajarkan berdagang oleh pamannya dan turut membantu menjual barang dagangan. Saat berdagang di Basra, seorang pendeta bernama Buhairah meramalkan bahwa beliau akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW berdagang sendiri dan dikenal karena kejujurannya, sikap santun, dan kerjanya yang cemerlang menarik perhatian Siti Khadijah yang kemudian menikah dengannya. Mereka dikaruniai 7 anak: Ibrahim, Hashim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan Fatimah. Selanjutnya yaitu dakwah Rasulullah di Mekah. Kondisi masyarakat Mekah sebelum masa kenabian pra-Islam. Yang pertama itu kehidupan sosial. Pada masa pra-Islam di Mekah, kehidupan sosial ditandai oleh pertama itu sistem kesukuan. Masyarakat hidup berdasarkan kesetiaan pada suku, dan perselisihan antara suku sering berujung perang. Tidak ada aturan moral universal, hanya kepentingan suku yang diutamakan. Yang kedua yaitu ketidakadilan dan penindasan. Perbudakan merajalela dan budak mengalami kekerasan serta tidak memiliki hak-hak dasar. Orang miskin juga menjadi korban diskriminasi. Yang ketiga yaitu posisi perempuan. Perempuan dipandang rendah di antara sebagai properti, dan praktik kejam seperti penguburan bayi perempuan hidup-hidup sering terjadi karena mereka dianggap sebagai aib. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Pada masa pra-Islam, Mekah menjadi pusat ekonomi karena pertama itu perdagangan. Mereka adalah pusat kafilah dengan yang menghubungkan Yaman dan Syam, dan komoditas seperti kain dan rempah-rempah sebagai barang dagangan utama. Yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi. Kekayaan terkonsentrasi pada elite Quraisy, sementara mayoritas masyarakat termasuk budak hidup dalam kemiskinan. Riba dan penimbunan harta memperparah ketidakadilan. Yang ketiga yaitu ziarah keagamaan. Kegiatan ziarah ke Ka'bah meningkatkan ekonomi lokal melalui pembeli barang makanan dan penyewaan tempat tinggal oleh peziarah.
Yang ketiga yaitu kondisi keagamaan. Pada masa pra-Islam, kondisi keagamaan di Mekah ditandai oleh yang pertama itu penyembahan berhala. Masyarakat penyembahan banyak berhala. Di antara berhala yang terkenal yaitu Hubal, Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat yang ditempatkan di sekitar Ka'bah, yang dimana kita ketahui bahwa Ka'bah adalah asalnya pusat tauhid. Yang kedua yaitu kepercayaan animisme dan tahayul. Selain berhala, banyak yang percaya pada roh, jin, dan tahayul dengan ribuan seperti pengorbanan hewan dan ramalan menjadi umum. Yang ketiga itu kurangnya keyakinan pada kehidupan setelah mati. Mayoritas tidak percaya bahwa kehidupan setelah mati, sehingga mereka fokus pada kesenangan dunia tanpa memikirkan tanggung jawab dan akhirat. Selanjutnya yaitu moralitas dan etika. Masyarakat Mekah pada masa pra-Islam juga dikenal dengan beberapa praktik yang menunjukkan kemunduran moral, seperti minum khamar, perjudian, perang antar suku, dan pembunuhan. Yang kelima yaitu sistem hukum. Hukum pada masa pra-Islam sangat terkait dengan adat istiadat suku. Beberapa rinci penting sistem hukum tersebut antara lain yaitu seperti hukum suku. Setiap suku memiliki adat urf yang menjadi dasar penegakan hukum. Tidak ada hukum tertulis yang universal, sehingga hukum dijalankan berdasarkan konsensus adat suku masing-masing. Selanjutnya yaitu sejarah kenabian. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan terhadap perilaku masyarakat Arab yang jauh dari kebenaran, sehingga beliau melakukan uzlah dughira pada usia 40 tahun, tepatnya malam 17 Ramadan 610 Masehi. Terjadi peristiwa penting ketika malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala yang dikenal sebagai nuzulul Quran. Selanjutnya yaitu strategi dakwah di Mekah. Dengan turunnya wahyu yang kedua yaitu surah Al-Mudassir 74:1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah. Ayat tersebut memberikan perintah kepada Rasulullah untuk berdakwah di tengah masyarakat. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bersembunyi-sembunyi, yang kedua yaitu terang-terangan. Selanjutnya itu reaksi terhadap dakwah. Setelah dakwah secara terang-terangan, kaum Quraisy mulai menentang dakwah Nabi Muhammad karena 5 faktor utama. Yang pertama yaitu persaingan kekuasaan. Mereka khawatir mengikuti Islam berarti tunduk pada Bani Abdul Muthalib. Yang kedua yaitu penyamaan hak. Islam menghapus kasta sosial yang mengancam hierarki bangsa Arab. Ketiga yaitu takut dibangkitkan. Ajaran Islam tentang hari kiamat dan hisab menakutkan bagi mereka. Yang keempat yaitu taklid, buta kepada nenek moyang. Mereka enggan meninggalkan tradisi nenek moyang. Yang kelima itu bisnis patung. Banyak orang Quraisy yang mendapatkan keuntungan dari penjualan patung berhala. Selanjutnya yaitu dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama itu sebab-sebab hijrah ke Madinah. Penindasan dari kaum Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah menghadapi penolakan keras, ancaman, dan siksaan dari kaum Quraisy karena menolak ajaran Islam dan berusaha menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara. Yang kedua yaitu kematian Khadijah radhiyallahu anhu dan Abu Thalib, tahun kesedihan wafat Khadijah istri Nabi dan Abu Thalib pamannya.
pada tahun ke-10 kenabian, membuat posisi Nabi semakin rentan. Khadijah radhiyallahu anhu selalu mendukung Nabi dalam dakwah dan Abu Thalib memberi perlindungan politik. Yang ketiga yaitu peristiwa Isra Miraj dan penolakan Quraisy. Sebagai penghibur atas kesedihannya, Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan untuk melaksanakan Isra Miraj. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab setahun sebelum hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan keagungannya melalui peristiwa tersebut. Pelajaran yang paling berharga yang diterima olehnya adalah perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Peristiwa yang istimewa tersebut dikabarkan pada penduduk Mekah. Kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW melakukan kebohongan besar yang sulit untuk dimaafkan. Hal ini memperburuk kondisi dakwah di Mekah. Yang keempat yaitu dukungan dari penduduk Yastrib, Madinah. Pada tahun 620 Masehi, Nabi bertemu dengan 6 orang dari kabilah Khazraj dari Yastrib yang menerima dakwah Islam. Setahun kemudian pertemuan tersebut berkembang menjadi perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2, di mana produk Yastrib berjanji untuk menerima dan melindungi Nabi. Dukungan ini memberi Nabi harapan baru untuk melanjutkan dakwah di tempat yang lebih aman. Selanjutnya yaitu sambutan hangat masyarakat Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, kaum Ansar, penduduk Madinah, menyambutnya dengan penuh sukacita. Mereka menantikan kedatangan Nabi dan menyambutnya dengan takbir dan syair pujian seperti salawat badar sebagai tanda syukur dan penghormatan. Peristiwa ini menunjukkan kegembiraan umat Islam atas kehadiran Nabi dan dianggap sebagai pembawa cahaya dan pencerahan. Madinah yang sebelumnya disebut Yatsrib diberi nama baru Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Nabi juga memberikan gelar kaum Ansar kepada penduduk Madinah, sementara umat Islam dari Mekah disebut kaum Muhajirin. Yang selanjutnya yaitu strategi dakwah di Madinah. Yang pertama yaitu membangun masjid. Masjid yang dibangun Rasulullah SAW berdinding bata, berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansar tidak hanya berfungsi untuk sholat sementara, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan kaum, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat perintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Yang kedua yaitu mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan Ansar. Nabi memperkuat hubungan sosial dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin yang merupakan umat Islam yang hijrah dari Mekah dengan kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Persaudaraan ini tidak hanya dimaksudkan untuk saling membantu secara material, tetapi juga untuk menciptakan solidaritas yang kuat di antara mereka sebagai satu komunitas yang utuh. Yang selanjutnya itu yang ketiga, perumusan piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW juga membuat perjanjian dengan berbagai kelompok penduduk Madinah, termasuk suku-suku Yahudi, untuk memastikan terciptanya
kedamaian dan kerjasama dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis. Perjanjian ini dikenal sebagai Piagam Madinah yang menjadi salah satu contoh awal dari sistem pemerintahan yang berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak. Melalui strategi ini Rasulullah membentuk fondasi masyarakat Islam yang kuat di Madinah, baik dari segi spiritual, sosial maupun politik. Baik, mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.